Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Iya dengar ya suara saya ya mic-nya ya. Ya puji Tuhan. Ya baik yang ada di rumah bagaimana kabarnya? Yang menyaksikan live streaming pada saat ini tetap semangat ya. Walaupun COVID katanya semakin bertambah lagi. Tapi kita percaya Tuhan ada di pihak kita kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Ya puji Tuhan. Tema yang diberikan pada saat ini tentang pemulihan ya. Ya, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini, dan jemaat Tuhan yang tidak datang ke rumah Tuhan, ambil Alkitabmu, buka dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, bahkan yang menyaksikan live streaming ini pada saat ini. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini agar kita sama-sama diberkati. Percakapan dengan Nikodemus. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus padanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak memberi hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang tidak naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan pada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Ya puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya tema yang diberikan pada saat ini di dalam
bulan ini minggu terakhir tentang pemulihan. Nah, persoalannya setiap pribadi kita mau nggak kita dipulihkan? Ya, jangan berharap saudara bisa pulih kalau saudara tidak buka hati. Tetapi biarlah kita tahu dalam hidup kita hanya Yesus yang tinggal di hati kita. Ada satu tempat yang kosong, yaitu tempat Yesus berada di hati kita. Kalau ada Yesus di hati kita, maka akan terjadi setiap saat kita akan dipulihkan. Tema yang akan saya berikan pada saat ini, jika kita buka hati, pemulihan akan terjadi. Bapak Ibu, jika saudara dan saya buka hatimu secara pribadi, maka terjadi pemulihan. Jangan berharap kepada manusia yang engkau ungkapkan isi hatimu, maka engkau akan bebas. Tidak, karena engkau diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang tahu isi hatimu. Kita tadi telah sama-sama membaca tentang firman Tuhan, yaitu Nikodemus. Siapa yang tidak kenal Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Dia tahu tentang isi firman Tuhan, tetapi hatinya tidak tenang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di hatimu pada saat ini. Dan saudara juga tidak tahu apa yang terjadi di hati saya. Tetapi percayalah, Yesus yang kita sembah mengenal hidup kita secara pribadi. Amin. Amin. Kita harus bersyukur. Karena Yesus yang tahu hati kita. Kita harus bersyukur karena ada tempat yang kosong untuk Yesus di hati kita. Tetapi kita suka lupa mengundang Yesus di dalam hati kita secara pribadi. Yang pertama, kita terbatas tetapi dia tidak terbatas. Saudara, apapun yang kau hadapi pada saat ini, engkau terbatas. Jangan engkau anggap engkau kuat. Karena engkau diciptakan dari debu. Apapun yang kau pakai dengan kekuatan-kekuatanmu terbatas. Firman Tuhan katakan umur kita juga ada waktunya. Pengkhotbah katakan masanya ada. Ada waktu sukacita, ada waktu menangis, ada waktu susah. Nah, pada saat ini, mari saudara dan saya buka hatimu. Karena Yesus yang tahu segalanya. Karena apa? Kita terbatas. Sadarilah diri kita sebenarnya. Saudara dan saya, apakah saudara dan saya sudah mengenali diri kita sebenarnya? Kadang-kadang kita lebih mengenal diri orang daripada diri kita sendiri. Oh, si Anu itu begitu. Oh, dia itu begitu. Memang dia itu begitu. Makanya kita lebih kenal diri orang daripada diri kita sendiri. Tapi mari kita belajar seperti Nikodemus. Dia tahu dirinya terbatas. Dia datang kepada Tuhan yang empunya segalanya. Saudara dan saya, siapa kita? Mari kita belajar kepada Nikodemus. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi hatinya tidak ada damai sejahtera. Dia banyak mengajari bangsa Israel, orang Yahudi. Tapi hatinya tidak damai sejahtera. Makanya dia datang kepada Tuhan. Saudara dan saya pada saat ini, mari kita belajar datang kepada Tuhan. Ayat pertama saya baca pelan ya. Dikatakan dari Yohanes 3 tadi. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin Yahudi. Saudara, Nikodemus ini seorang pemimpin Yahudi. Kalau seorang pemimpin agama bagi bangsa Yahudi itu dia dihormati. Bahkan apa katanya? Orang harus ikut. Sekarang banyak pemimpin agama orang jemaat-jemaat tidak mau ikut. Lebih ikut yang inilah, yang inilah, yang ini. Tapi kita belajar kepada Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama, tetapi hatinya tidak tenang. Saudara dan saya, kita mengenal Tuhan.
Tetapi adakah hatimu tenang pada saat ini? Dan ayat yang kedua dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Ini Nikodemus tahu tentang keberadaan Yesus. Berarti dia baca Alkitab. Tetapi persoalannya kenapa dia mau datang kepada Yesus? Karena dia mau dipulihkan hatinya. Saudara dan saya pada saat ini mau gak kita datang kepada Yesus? Kenapa Nikodemus datang pada malam hari? Kenapa sih gak siang? Kenapa sih gak pagi? Kenapa sih gak sore? Karena dia tahu kalau malam hari orang-orang tidak lihat dia seorang pemimpin agama datang kepada Yesus. Saudara dan saya tidak terbatas datang kepada Yesus. Mau siangkah, mau malamkah, mau sorekah, itu urusan saudara. Yang penting saudara dan saya datang kepada Yesus seperti Nikodemus. Kadang kalau kita punya masalah baru kita datang kepada Yesus. Kalau tidak punya masalah udahlah, doa juga cepat-cepat. Enggak usah penyembahan. Tapi biarlah pada saat ini kita belajar kepada Nikodemus. Dia datang kepada Yesus, dia katakan dia tahu siapa Yesus. Karena dia baca firman Tuhan. Saudara dan saya kalau baca firman Tuhan kau tidak perlu ragu di dalam apapun. Karena firman inilah yang berbicara di dalam hatimu. Amin. Amin yang di rumah. Belajar kepada Nikodemus. Saya baca lagi ayat yang kedua supaya kita jelas. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau, berarti banyak orang yang tahu ajaran Nikodemus. Dia katakan kami tahu. Berarti Nikodemus mengajarkan tentang firman kepada orang banyak. Dan dikatakan selanjutnya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Ini pengakuan Nikodemus tentang keberadaan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan dan dia tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah saudara dan saya pada pagi hari ini tahu gak perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Halo yang di rumah? Tahu gak saudara perbuatan Tuhan di dalam hidupmu? Kalau saudara dan saya mau dipulihkan, mari undang Tuhan. Jangan undang siapa-siapa. Jangan undang sahabatmu walaupun dia baik sama engkau. Tapi undanglah terutama Yesus yang dapat memulihkan engkau secara pribadi. Seperti Nikodemus ini. Dan selanjutnya dikatakan, sadarlah Tuhan tahu hatimu. Setiap kita pada saat ini kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang tahu isi hati kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya tidak tahu hatimu. Kalau engkau tidak mengungkapkan, walaupun saya secara pribadi Tuhan kasih karunia, sebelum terjadi saya sudah tahu. Tanya Bapak Gembala. Tapi saya nggak mau menggembor-gemborkan, takut orang tersinggung. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana selanjutnya. Saya sudah tahu. Saya suka Bapak Gembala tanya, bagaimana itu nih? Emang saya dukun, saya bilang. Saya kalau nggak mau ngomong. Tapi kalau saya bilang sama dia, ya nyatanya benar. Tapi bukan itu patokannya. Setiap kita, Tuhan akan berbicara kalau kita mau tahu tentang keberadaan apa yang akan terjadi kalau Tuhan tuntun saudara dan saya. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan dia tahu hati kita masing-masing. Dan dia tidak membiarkan kita seorang diri. Kalau orang tua punya anak, pasti orang tua tahu hatinya. Kayak Golda, kayak Kak Teti, mungkin yang lain yang punya anak. Pasti tahu, oh ini kesenangan hati anak saya. Oh ini perbuatan. Kalau anaknya sedih, pasti ibunya juga sedih. Benar tidak? Halo ibu-ibu. Yang di rumah.
Pasti lebih tahu ibunya daripada bapaknya. Makanya dibilang, itu kan anak kamu. Kalau dia nakal anak ibu, kalau dia baik anak bapak. Benar enggak? Oh, itu anak bapak nenggolan, baik sekali. Coba kalau nakal, itu anak ibu si Manjuntak, memang mamanya itu. Tapi percayalah, Yesus tahu hatimu secara pribadi pada saat ini. Saya tidak tahu, sekali lagi saya katakan. Temanmu, orang tuamu enggak tahu. Apa pergumulanmu di kantor, apa masalahmu pada saat ini, apa yang terjadi di dalam pergaulanmu. Engkau yang tahu, teman-temanmu enggak tahu. Tapi ada satu yang tahu, yaitu Yesus. Amin. Belajar kepada Nikodemus. Dia seorang pemimpin tapi dia datang kepada Yesus. Bagaimana saudara dan saya jangan datang kepada siapa-siapa. Tapi datanglah kepada Yesus. Dan dikatakan ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, tidak nyambung sama Nikodemus. Karena dia menanyakan tentang kepribadian Yesus supaya dia dapat sesuatu. Tetapi Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Saudara dan saya pada saat ini saya yakin dan percaya saudara sudah dilahirkan. Saudara sudah dibaptis. Yang belum dibaptis kemarin ada pengumuman. Mari. Supaya engkau dapat membedakan mana yang daripada Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita belajar kepada Tuhan yang memberikan hidup kita menjadi baik. Sadarlah engkau tidak berdaya. Saudara dan saya pada saat ini sekali lagi saya katakan engkau tidak berdaya. Dengan situasi keadaan pada saat ini banyak masalah, bahkan terjadi di mana-mana terjadi masalah, bahkan tentang keimanan juga banyak yang terjadi masalah. Tetapi engkau dan saya yang tidak berdaya ini datanglah kepada Tuhan. Dia akan memulihkan hatimu. Karena dia yang tahu keadaanmu. Jangan datang kemana-mana, tapi datanglah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Dia. Karena Dia yang akan memulihkan hatimu. Saya selanjutnya baca ayat yang keempat, dikatakan begini. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini perkataan Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama. Dia tidak tahu apa isi hati Tuhan tentang apa yang dikatakan kepada Nikodemus. Kita sama seperti Nikodemus. Kadang-kadang kita tidak tahu isi hatinya Tuhan. Tetapi Tuhan yang tahu isi hatimu. Tuhan yang tahu isi hatimu. Dan ini yang dikatakan kepada Nikodemus karena Tuhan tahu isi hati Nikodemus. Dan dikatakan tadi ayat yang keempat, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Nah, Nikodemus berbicara tentang hal-hal dunia. Tapi Tuhan berbicara tentang keadaan di dalam hidupnya secara pribadi. Saudara dan saya, mari kita berbicara tentang hal-hal tentang kehidupan Tuhan di dalam hidup ini. Dan selanjutnya ayat yang kelima dikatakan, di ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, inilah perkataan Tuhan kepada Nikodemus bahwa dia harus lahir kembali, yaitu tentang dibaptis. Saya tidak tahu apakah Nikodemus sudah dibaptis apa belum. Saya tidak, karena tidak ada dibicarakan ini. Tetapi Yesus yang tahu keadaan Nikodemus, maka inilah yang diungkapkan kepada Nikodemus supaya dia dilahirkan kembali. Saudara dan saya, biarlah kita tetap dilahirkan kembali bersama dengan Tuhan.
Dan ayat yang selanjutnya dikatakan ayat ke-6, boleh baca? Siapa? Adik Emma? Iya, inilah perkataan Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus. Kebanyakan orang lebih mementingkan kedagingannya daripada keadaan Tuhan. Makanya Nikodemus berbicara kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati Nikodemus. Karena Nikodemus berbicara tentang kedagingan. Saudara dan saya tidak tahu apakah saudara berbicara tentang hidupmu kepada Tuhan atau tentang kedaginganmu kepada Tuhan. Karena apa Nikodemus berbicara, dia tidak tahu bahwa apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur bahwa Nikodemus datang kepada Tuhan dan dia tidak datang kepada siapa-siapa. Bolehkah Kak Emma baca selanjutnya ayat yang ke-7? Amin. Ini seorang pemimpin agama loh. Tuhan katakan, janganlah engkau heran. Saudara dan saya tidak perlu takut. Kalau engkau mau dipulihkan. Hanya Yesus yang dapat memulihkan hidup kita secara pribadi. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Persoalannya pada saat pagi hari ini, maukah kita buka hati, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa dulu banyak ya di tahun berapa itu ya tentang pemulihan hati, pemulihan bapak, pemulihan keluarga, tentang pemulihan buka hati. Nah, waktu itu saya pernah ikut tapi nggak selesai. Karena waktu saya ikut di geraha, saya lihat orang dibentak-bentak. Gembala-gembala loh. Yang bentak itu anak muda. Sampai itu pendeta lari pulang. Boleh tanya Bapak Gembala juga orangnya kesal pada waktu itu. Cuman dia bertahan aja. Nah saya nggak terima. Tuhan aja kalau melihat segala sesuatu, kalau kita ini orang berdosa, dia tidak pernah bentak. Saudara baca firman Tuhan, itu yang saya ambil dalam firman. Dia hanya lihat, maka orang jadi tunduk. Dia tidak bentak-bentak. Dia tidak menuduh orang. Nah pada waktu itu saya selesai berbicara tentang pemulihan itu, yang pada waktu itu gembala-gembala ya. Nah ini anak muda entah di mana itu, dia cerita. Wah dengan bangganya dia, saya tuding-tuding itu pendeta Yakob Nahwai. Wah saya tuding-tuding itu semua. Dia bicara, saya kaget. Loh ternyata dia bicarakan tentang apa yang diceritakan tentang pribadi dia. Saudara kalau Tuhan bukan mengizinkan engkau berbicara kepada siapa, lebih baik berbicara kepada Tuhan. Amin. Jangan terlalu, mau curhat, mau ini. Saya orangnya tidak terlalu suka kepada orang-orang yang mau curhat apa. Tapi kalau diminta dia mau, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi bagaimana ya? Saya nggak mau korek-korek. Biarkan dia buka hatinya. Biar. Udah ya, jamah Tuhan karena Tuhan yang berkuasa. Itu saja. Karena di dalam hidupmu hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi saya katakan hanya Tuhan yang tahu. Saudara bisa bersandiwara di hadapan saya. Di hadapan Bapak Gembala, di hadapan temanmu. Tapi Tuhan tahu isi hatimu. Di hadapan Tuhan tidak bisa bersandiwara. Kalau engkau dan saya mau dipulihkan. Kakak Emma baca ayat yang selanjutnya yang ke-8. Nah ini keberadaan kita. Kita tahu keberadaan udara, angin, apapun. Apalagi orang Jawa kalau masuk angin dia tahu dikerik. Baru masih masuk angin.
Itu yang kita dapatkan. Tapi roh kita hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan selanjutnya dikatakan, hanya Dia yang bisa pulihkan hati kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang ada di rumah, hanya Tuhan yang tahu yang bisa memulihkan hati kita. Hanya Dia yang dapat memulihkan hatimu pada saat ini. Walaupun ada yang dipercayakan Tuhan atau sekolah-sekolah Alkitab tentang counseling, tidak apa-apa, nggak salah. Kalau memang engkau disuruh Tuhan untuk datang berbicara tentang pribadimu, ya nggak apa-apa. Karena itu juga utusan Tuhan. Tetapi lebih baik tanya dulu kepada Tuhan, engkau ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu secara pribadi. Buka hatimu secara pribadi kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya tidak suruh kok saudara buka hati kepada Bapak Gembala atau kepada saya atau kepada yang lain. Tetapi buka hatimu, datang kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Kenapa Nikodemus bisa berbicara kepada Tuhan malam-malam? Kenapa saudara tidak bisa berbicara? Kenapa Nikodemus berbicara kepada Tuhan datang malam-malam? Karena dia tidak mau diketahui orang. Karena dia pemimpin agama. Saudara, tidak perlu orang tahu keadaanmu, masalahmu. Tapi datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang tahu keadaan. Amin. Amin. Menangis engkau malam-malam. Datang kalau keluarga atau semua udah pergi sekolah. Nangis di hadapan Tuhan. Jangan buka lagu-lagu yang membuat engkau joget-joget. Bukan itu. Atau film-film apa Korea membuat engkau jadi sedih. Tapi buka hatimu di saat semua tidak ada orang. Disitulah engkau menangis, mau teriak sama Tuhan, teriaklah kepada Dia. Dan selanjutnya kita baca, Kakak Esra boleh baca ayat yang ke-9. Nikodemus belum menyimak apa yang maksud isi hati Tuhan tentang pribadi dia supaya dia dilahirkan kembali. Sama, kadang-kadang kita juga kurang nyimak apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita selalu bertanya, benar enggak ya? Kok gini ya hidup saya? Kok masalah saya ini begini ya? Begini ya, kita yang membuat terbatas kepada Tuhan dan kita yang menduga-duga Tuhan itu supaya tidak bekerja dalam hidup kita. Tidak salah Nikodemus mengatakan itu kepada Tuhan karena dia tidak tahu. Tapi bersyukur dia bertanya kepada orang yang tahu. Saudara, bertanyalah kepada orang yang tahu tentang hidup. Yaitu siapa? Yesus. Lagi Kak, baca Kak. Ayat 10. Nah, ini yang Tuhan katakan. Engkau kan pemimpin agama, pengajar Israel. Engkau tidak tahu hal-hal apa yang dikatakan Tuhan. Nikodemus hanya tahu tentang apa yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan, sedangkan kebenaran itu ada kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan engkau tidak tahu. Padahal engkau pengajar Israel. Saudara dan saya pada saat ini. Kita terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Dia tahu apa yang ada di dalam firman-Nya. Dan dia tahu apa yang terjadi atas hidupmu. Selanjutnya Kakak. Nah, ini Nikodemus memaksakan supaya Tuhan itu mau tahu tentang keberadaan apa yang dikatakan. Seolah-olah dia bilang, kau tidak tahu. Saudara, Tuhan tahu keadaanmu pada saat ini.
Tuhan tahu apa yang ada di pikiranmu. Tuhan tahu pada saat ini walaupun kau datang dalam rumah Tuhan, Tuhan tahu engkau memikirkan apakah engkau mendengar pada saat ini, ataukah engkau memikirkan perkara-perkara di rumahmu, ataupun masalah-masalahmu, ataukah engkau fokus pada saat ini menerima kebenaran Tuhan. Tuhan tahu. Dan selanjutnya kakak baca ayat yang ke-12. Nah, ini yang Tuhan katakan kepada Nikodemus. Engkau tidak tahu kalau aku berbicara tentang duniawi. Bagaimana aku berbicara tentang surgawi. Saudara, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Bahkan tentang dunia ini, tentang masalahmu. Tuhan tahu. Tapi kalau kita tidak mau dipulihkan, tidak mau buka hati, bagaimana Tuhan mau berbicara tentang surgawi, tentang hidupnya kepada dirimu dan dirinya sendiri. Ini perkataan Tuhan loh. Anggaplah kita sebagai Nikodemus yang datang kepada Tuhan supaya kita bisa dipulihkan. Dan selanjutnya dikatakan kakak. Nah, ini Tuhan sendiri yang mengungkapkan tentang pribadi dia supaya Nikodemus mengenal dirinya, siapa yang dia bicarakan di hadapannya. Kalau Tuhan berbicara, pasti. Kalau manusia berbicara, kita perlu koreksi. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, itu berbicara di atas kebenaran. Dan selanjutnya dikatakan, buka pikiranmu. Tadi buka hati, sekarang buka pikiranmu. Karena pikiran inilah yang membuat kita kacau. Karena pikiran inilah yang membuat kita tidak tenang. Karena pikiran inilah yang juga membuat kita berdosa kepada Tuhan. Ingat, manusia jatuh dalam dosa karena pikirannya dan hatinya. Dan ayat yang ke-15 saya baca. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara dan saya, mari buka hati supaya apa? Hati kita dipulihkan, kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan mengandalkan keadaan situasi yang terjadi pada saat ini. Jangan mengandalkan apa yang kau hadapi pada saat ini mungkin menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan. Tapi bukalah pikiranmu bersama dengan Tuhan. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sering dihafal anak-anak Tuhan, tetapi sering tidak dapat dilakukan anak-anak Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus adalah yang akan menyelamatkan bagi setiap kita, yang memulihkan hati kita, tapi kita kurang percaya kepada janji-janji firman Tuhan ini. Dan Kakak Emma baca ayat selanjutnya. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia, anak-anak yang ada di dalam dunia. Karena apa? Dia yang menciptakan kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita, bahwa kita bukan di dunia ini. Tapi dia tahu keadaan dunia ini, makanya dia datang ke dalam dunia. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau dipulihkan? Saudara, bukan gampang ini temanya ya. Pemulihan hati inilah yang paling berat. Karena tidak ada satupun yang tahu isi hatimu kecuali engkau bersama dengan Tuhan. Persoalannya, buka hatimu. Maka terjadi pemulihan. Seperti Nikodemus. Dan selanjutnya dikatakan, tadi ayat ke-15 ya kakak? Hah? Ayat 17, ya ayat 18 kak. Nah, saudara dan saya, kalau saudara tidak percaya itu urusan saudara.
Ya. Tapi kalau saudara tidak percaya, engkau siap-siap akan dihukum. Mau dijawab, mau tidak dijawab masalahmu, percayalah Tuhan akan menguatkan engkau. Karena dialah yang akan membela engkau. Baik yang ada di rumah. Semangat datang kepada Tuhan. Karena dialah yang tahu keadaanmu. Dan yang terakhir, bukannya Tuhan sudah pulihkan hatimu. Bukannya Tuhan sudah pulihkan hatimu. Atau bukannya Tuhan sudah pulihkan hati kita. Tanya dalam pribadimu secara pribadi. Karena pas besok bisa kita dipulihkan, 2 hari kemudian, berapa hari kemudian bisa tidak terjadi pemulihan lagi. Karena beratnya beban yang kita hadapi. Banyaknya masalah yang kita hadapi. Banyaknya pergumulan yang kita hadapi. Seolah-olah kita tidak dipulihkan. Tetapi sesungguhnya Allah senantiasa memulihkan hidup kita secara pribadi. Boleh baca ayat selanjutnya kakak, ayat 19. Ini perkataan Tuhan kepada Nikodemus. Terang telah datang. Tapi manusia itu lebih suka berbuat jahat. Saudara dan saya pada saat ini kita tahu memilah-milah. Mana yang daripada Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Mana yang benar, mana yang tidak benar kita tahu. Karena apa? Firman Tuhan yang katakan, mari janganlah berbuat jahat lagi kalau engkau mau dipulihkan. Buka hatimu karena dia yang tahu keadaanmu. Dan ayat yang selanjutnya 20 kakak. Nah, ini yang terjadi. Barang siapa yang berbuat jahat. Kalau mau hati kita dipulihkan, lakukanlah apa yang maunya Tuhan. Bukan maunya kedagingan kita seperti Nikodemus. Dan dia tidak tahu apa yang maksud Tuhan. Dan Tuhan tahu apa maksud Nikodemus. Dan pada saat ini engkau tidak tahu apa maksudnya Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa maksud hatimu. Ngerti gak maksud saya? Ya. Tuhan tahu apa maksud hatimu. Tapi engkau tidak tahu apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Tapi engkau bergaul karib, engkau tahu apa maunya Tuhan di dalam hidupmu. Dan yang terakhir saya baca ayat yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada yang terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Saudara dan saya pada saat ini, Allah itu yang membenarkan hidupmu kalau engkau dan saya mau dipulihkan. Kalau pribadimu secara pribadi mau dipulihkan oleh Allah, datanglah kepada yang benar itu, yaitu Yesus. Kalau Nikodemus mau datang kepada Tuhan, bagaimana engkau dan saya? Maukah engkau mau dipulihkan? Datang kepada Tuhan. Karena dialah yang dapat memulihkan engkau. Siapa engkau? Siapa Nikodemus? Dia pemimpin agama bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kita pemimpin siapa? Kok malah kita gak mau datang kepada Tuhan untuk dipulihkan? Malah menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan baik. Dia tahu keadaanmu. Kita belajar kepada Nikodemus. Dikatakan ayat yang ke-21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Marilah kita datang kepada terang itu, yaitu Yesus yang memulihkan hatimu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.